Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik sampai dengan saat ini. Hari ini kita akan merenungkan sebagian kecil kisah Raja Ahab. Lebih tepatnya sepenggal cerita di akhir kehidupan Ahab yang dicatat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 13 sampai 23. Nah, agar kita mengerti konteks kisahnya, maka kita perlu melihat sedikit ke depan dari ayat pertama di dalam teks ini. Nanti Anda semua bisa membacanya sendiri dengan lengkap, Bapak Ibu. Diceritakan di sana suatu ketika Raja Yosafat yang memerintah Yehuda bertemu dengan Ahab. Lalu Ahab memanfaatkan pertemuan itu untuk mengajak Yosafat bersama dengannya pergi ke Ramot Gilead yang pada saat itu sedang dikuasai oleh negeri Aram. Mereka berniat untuk merebutnya. Nah, zaman itu raja selalu punya penasehat, yaitu para nabi yang dipercayai memiliki hikmat Tuhan, sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada raja ketika raja hendak mengambil keputusan-keputusan penting. Nah, oleh karenanya Ahab bertanya kepada para nabi terkait rencana Ahab dan Yosafat untuk berperang itu. Ya, semuanya nabi-nabi itu mengatakan bahwa Allah akan memampukan Ahab beserta Yosafat berperang merebut Ramot Gilead. Tapi tampaknya Yosafat ini masih kurang yakin. Yosafat ragu dengan jawaban para nabi itu. Dan memang demikianlah yang terjadi. Nanti kalau Anda baca di ayat ke-22, dijelaskan di sana bahwa yang dikatakan para nabi adalah suatu kebohongan. Itulah kenapa akhirnya Mika dipanggil. Mika dimintai pendapat tentang rencana kedua raja itu. Dan saya terkesima dengan perkataan Mika. Ia berkata demikian di ayat 14. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apapun yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Mika tidak ingin mengatakan kebohongan, Bapak Ibu. Ia sadar peranannya sebagai seorang nabi adalah penyampai pesan Tuhan. Dan apapun yang Tuhan sampaikan, berita yang baik ataupun berita yang buruk, itu harus disampaikan sebenar-benarnya kepada siapapun. Dengan tegas, dengan lugas, Mika menyampaikan kepada kedua raja itu bahwa Tuhan menetapkan malapetaka, ya, ayat 23. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita renungkan dari teks ini, Bapak Ibu? Berbicara kebenaran bukanlah hal yang mudah, saya yakin. Ada banyak konsekuensi ketika kita berupaya menyampaikan sebuah kebenaran. Kita bisa dibenci, kita bisa dikucilkan, mungkin kita pun akan dimusuhi, bahkan disakiti, atau kita dicap sok suci gitu ya. Hal-hal itu ya yang bisa kita dapatkan manakala kita menyampaikan sebuah kebenaran. Tapi Mika hari ini memberikan teladan kepada kita bahwa apapun konsekuensinya, kebenaran itu harus terungkap. Bukankah sebagai umat percaya kita adalah mulut-mulut Kristus yang senang menyatakan kejujuran, menyatakan kebaikan? Bukankah pula sebagai umat percaya kita ini adalah mata-mata Kristus yang senang menyaksikan kedamaian dan keadilan terwujud di dunia ini? Lantas bagaimana Bapak Ibu? Sudahkah kita menggunakan mulut Kristus di dalam segala tutur kita? Sudahkah pula mata Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita terganggu dengan segala keburukan yang ada di sekitar kita? Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi Kristus-Kristus kecil yang menyatakan cinta kasih Tuhan dimanapun kita berada. Amin.